bersyukur hari ini kita boleh dapat merayakan, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. 40 hari yang lalu kita merayakan hari kematiannya. Dan 10 hari yang akan datang lagi kita akan merayakan yang namanya hari Pentakosta. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, iman kita semua bukan hanya dibangun saat Yesus lahir atau Natal. Bukan hanya pada saat dia mati. Bukan saja pada waktu kebangkitannya. Bukan hanya pada saat kenaikannya. Tetapi seluruh kehidupan Kristus, seluruh kehidupan Yesus, itulah dasar dari iman kita sebagai orang percaya. Sehingga semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Kristus itu tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Itulah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, merupakan satu peristiwa iman yang sangat penting bagi kita orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita melihat kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya sebuah cerita saja, tapi sebuah peristiwa lengkap di dalam karya Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan surga kepada orang-orang yang percaya. Mari kita belajar satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi saudara dan saya. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan kepada kita pada hari ini. Yesus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya murid-muridnya mau berkata kepada Yesus bahwa ini sudah saatnya Yesus menyelesaikan semua perjalanan di muka bumi ini, ditandai dengan pemulihan kepada bangsa Israel. Sekali lagi, bagi murid-muridnya menganggap bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu merupakan akhir dari perjalanan Yesus Kristus di muka bumi ini untuk menyelamatkan bangsa Israel secara khusus. Tapi kita melihat apa jawab Yesus. Jawabnya, jika engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dan dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini sekali lagi bahwa murid-muridnya menganggap bahwa karya Tuhan di muka bumi ini sudah selesai pada waktu kebangkitannya. Jadi ditandai dengan apa? Tuhan akan memulihkan Israel. Memulihkan Israel secara rohani, secara politik. Setelah itu, mereka akan memerintah, mereka akan berkuasa sebagai orang-orang yang secara politik berkuasa atas Israel, memerintah atas Israel. Tetapi Yesus berkata bahwa tidak perlu kamu tahu waktunya.
itu urusan Bapa. Tapi yang penting sekarang bagi Yesus, dia katakan bahwa tapi kamu akan menerima Roh Kudus. Kamu akan menerima Rohku pada waktu dicurahkan Roh Kudus itu kepadamu. Setelah itu, Alkitab berkata Yesus terangkat ke surga. Ya, terangkat ke surga. Waktu mereka sedang melihat ke langit, melihat Yesus naik ke surga, dua malaikat datang berkata kepada mereka bahwa Yesus yang naik ke surga itu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, pelajaran pertama yang kita belajar bahwa sekali lagi karya Tuhan Yesus atas kehidupan manusia bukan hanya terjadi pada saat dari lahir sampai dia dibangkitkan, tetapi saudara, sampai kepada dia hari ini kita merayakan naik ke surga. Bagi murid-muridnya stop sampai di kebangkitan, tapi bagi Yesus dia masih naik ke surga. Nanti kita lihat satu ayat lagi, kenapa dia harus naik ke surga. Dan pada waktu dia naik ke surga, malaikat berkata, dia akan datang lagi untuk saudara dan saya. Artinya apa? Karya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dasar dari iman kita orang Kristen masih terus harus ada, selalu ada, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Jadi karya Tuhan Yesus tidak stop sampai pada waktu dia dibangkitkan, tapi dia masih terus, dia naik ke surga. Setelah itu dia akan datang. Nah, naik ke surga itu sudah dilakukan, sudah dikerjakan. Kelahirannya di dunia sudah dilakukan. Penderitaannya sudah dijalani. Kematiannya sudah dijalani. Kebangkitannya sudah dialami. Kenaikannya sudah dialami. Semua yang dialami itu bukan sebuah kebetulan, tetapi sudah dinubuatkan, sudah dikatakan sendiri oleh Yesus apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dan kita masih menunggu, yaitu apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara yang kasih Tuhan, jadi mari, iman kita orang Kristen belum stop sampai di sini. Dan tidak satupun dunia ini yang bisa menghentikan iman Kristen yang ada di dunia ini. Tidak satupun firman Tuhan berkata yang dapat bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah, kecuali neraka. Pada waktu saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga, dan orang-orang terpisah dengan kita dan mereka di dalam neraka. Hari ini sampai hari ini kita masih melihat karya Tuhan itu masih berlaku atas kehidupan kita. Baik kelahirannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, bahkan kedatangan dia kembali. Nah, hari ini kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa yang dia kerjakan di sana? Apa yang dia lakukan di sana? Kita akan melihat ayat pendukungnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 berkata tentang rumah Bapa. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 sebagai ayat perbandingan atau referensi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini Yesus berkata pada waktu sebelum dia disalibkan. Tentang dia nanti akan pergi ke surga, apa yang dia lakukan di sana. Ini salah satu yang dilakukan oleh Yesus di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia.
Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata terhadap dirinya atau tentang dirinya, dia akan menderita, dia akan ditangkap, dan itu terjadi. Dia berkata bahwa dia akan disalibkan, itu terjadi. Dia berkata bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit, itu terjadi. Dan dia berkata bahwa dia akan pergi ke surga. Itu hari ini kita rayakan dan itu terjadi. Dan dia berkata dia akan mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya di surga waktu dia pergi ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah dan dia menyiapkan tempat bagi kita orang-orang percaya. Dan itu sedang terjadi. Dan yang terakhir dia berkata dia akan datang kembali untuk membawa saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga. Inilah yang masih belum terjadi, yang nanti akan terjadi. Nah, kita melihat apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya pasti terjadi. Dan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya harus yakin dan percaya bahwa dia berjanji dia akan menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Di mana? Di surga, bukan lagi di bumi ini, di surga. Dan itu pasti akan terjadi. Dan dia berkata dia akan pergi, tapi dia akan datang kembali untuk menjemput kita sebagai orang-orang percaya untuk memiliki surga yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, apa yang dikatakan Yesus itu pasti terjadi. Jadi iman kita kepada Yesus itu bukan iman khayalan, angan-angan. Ya. Di dunia ini banyak sekali nabi yang berkata tentang sesuatu dan sesuatu itu terjadi. Tetapi tidak ada satu nabi pun yang berkata tentang dirinya itu pasti terjadi dan berulang-ulang kali. Dan kalau itu juga dia katakan tentang dirinya terjadi, itu sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Karena apa? Dia sudah mati. Tetapi Yesus dia memperkatakan tentang dirinya, tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya. Itu sudah terjadi. Dan ini merupakan satu iman kita percaya bahwa dia naik ke surga, dia siapkan tempat bagi saudara dan saya. Kita sebagai orang percaya harus yakin bahwa itu pasti terjadi. Karena Yesus kita bukan berkata bohong. Yesus kita tidak berkata dusta. Yesus kita tidak menyampaikan berita-berita hoax untuk supaya orang percaya kepada dia. Yesus itu tidak memberitakan berita-berita, kabar-kabar yang menjanjikan janji-janji palsu supaya orang bangga kepada dia, supaya orang sanjung dia, supaya orang menyembah dia. Kalau dia katakan, aku akan ditangkap, aku akan disiksa, aku akan mati, itu membuat iman murid-muridnya menjadi kendor, menjadi takut. Tetapi dia harus katakan itu terjadi. Kalau kita sebagai nabi, sebagai manusia, kita pun juga mungkin tidak berani katakan seperti apa Yesus katakan. Toh mungkin kalau kita katakan seperti itu pun juga, pasti itu kemungkinan besar tidak akan terjadi. Tapi Yesus dia bukan hanya sekedar berani mengatakan, tapi dia katakan itu karena dia tahu proyek Bapaknya untuk dia. Dia tahu proyek Tuhan untuk dia. Datang untuk melakukan apa saja, itu Bapaknya sudah menyampaikan, Bapaknya sudah kasih tahu kepada dia. Sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan tentang dirinya, itu pasti terjadi. Kalau dia berkata tentang dirinya, itu pasti terjadi. Maka dia juga berkata kepada saudara dan saya sebagai orang percaya, itu pasti akan terjadi atas kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia berkata itu dan itu pasti terjadi. Dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu akan terjadi bagi orang yang percaya dia. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bukan sekedar janji-janji Yesus supaya orang senang kepada dia, supaya dia menjadi suatu fokus penyembahan kita. Tidak. Tapi apa yang dia katakan tentang diri saudara dan saya, pasti itu terjadi. Dia katakan, dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan itu ya, itu benar, itu tepat. Dan barang siapa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, tidak akan sampai kepada Bapa, kepada Allah, kepada surga. Jadi Yesus naik ke surga. Dia sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Perkataan Yesus dalam Yohanes 14, Yohanes 14 ini, itu ya dan amin. Apa yang dikatakan itu benar. Kalau engkau percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh, setia, taat, engkau akan melihat penggenapan janji Yesus bagi saudara dan saya. Sekali lagi kita melihat, Yesus memperkatakan sesuatu kepada alam semesta, kepada saudara dan saya, itu pasti terjadi. Kenapa? Karena dia memperkatakan kepada dirinya, itu juga sudah terjadi. Firman Tuhan tadi berkata, malaikat sendiri yang berkata, dia akan pergi, tetapi engkau akan melihat dengan cara yang sama, dia akan datang kembali yang kedua. Artinya klop antara kisah para rasul ini dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Berbahagialah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus, percaya bahwa dia lahir di dunia ini sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya. Dia juga dicobai seperti saudara dan saya. Maka kita berkata dia tidak jatuh dalam pencobaan, dia tidak berdosa. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi saudara dan saya. Sekalipun dia itu dihina, sekalipun dia itu disiksa, bahkan saudara di atas kayu salib, dia ditelanjangi sehingga menjadi olok-olokan orang. Bukan hanya pada saat hari itu, tapi sampai hari ini masih ada orang-orang yang mengolok-olokan tentang salib Kristus. Tapi bagi Yesus tidak masalah. Bagi Yesus, salibnya menyelamatkan saudara dan saya yang mau percaya kepada Yesus. Tidak emosi, Yesus tidak marah karena engkau menghina dia di atas kayu salib. Malahan dia mau mati bagi saudara dan saya. Dia ditelanjangi, dia tidak protes karena dia hanya untuk membela saudara dan saya, supaya saudara dan saya yang tidak bisa diselamatkan oleh siapapun, yang tidak bisa datang kepada Bapa di surga, hanya melalui Yesus sajalah saudara dan saya, siapapun engkau, hanya melalui Yesus sajalah saudara bisa datang kepada. Kenapa? Karena ini perkataan Yesus. Ini pernyataan Yesus. Semua pernyataan Yesus, perkataan Yesus, semuanya digenapi, semuanya terjadi. Dan saya percaya melalui perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, mari kita sebagai orang Kristen, kita sungguh-sungguh percaya bahwa dia telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya di dalam kerajaan surga. Dan dia bukan hanya menyiapkan tempat bagi saudara saya, dia akan datang kembali. Dia datang kembali ke dunia ini yang kedua kali, bukan untuk menghukum saudara dan saya yang percaya seperti ajaran yang diajarkan oleh orang lain. Kalau Yesus datang ke dunia ini untuk menghukum orang-orang Kristen, itu ajaran yang sesat, itu ajaran yang salah. Tapi dia datang untuk membawa saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga, untuk memberikan tempat. Yesus tidak pernah berkata dia akan datang untuk menghukum orang-orang percaya, tapi dia akan datang untuk membawa kita orang-orang percaya, berikan tempat yang ada dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang, menyeleweng, dan tidak seperti apa yang Yesus katakan, sekalipun itu kelihatannya baik, tidak usah percaya. Ajaran dari siapapun, ajaran dari apapun. Bahkan firman Tuhan berkata, malaikat sendiri pun kalau berbicara tentang sesuatu yang di luar daripada apa yang Yesus katakan, itu tidak usah kita percaya. Jadi mari kita tetap percaya kepada apa yang Yesus katakan. Tidak usah percaya kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Manusia bisa berkata kepada saudara dan saya tentang sesuatu yang jelek atas kehidupan saudara dan saya. Tapi percayalah apa yang Yesus katakan kepada saudara dan saya. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus kepada saudara dan saya, itu pasti terjadi. Dan itu pasti akan digenapi. Biarlah firman Tuhan pada minggu ini memberkati saudara dan saya. Minggu ini selama 10 hari
kita jemaat Tuhan, kita akan berdoa mulai besok malam. Kita akan mulai berdoa jam 7 malam sampai jam 8 malam. Saya berharap supaya semua jemaat Tuhan terlibat. Kita bukan ikut-ikutan peristiwa rasul-rasul, tapi mari kita belajar untuk mulai selama 10 hari ini kita berdoa bersama-sama, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama jemaat-jemaat Tuhan mulai jam 7 malam sampai jam 8 malam. Cuma 1 jam saja. Nanti pujian penyembahan, doa akan dipimpin oleh jemaat sendiri di rumah masing-masing, tapi nanti saya akan memberikan pesan gembala, ya. Saya akan memberikan pesan gembala kepada jemaat semua hanya 5 menit saja, ya, 5 menit sampai paling lambat 10 menit itu sudah dengan lagu atau dengan pujian untuk menjadi dasar bagi kita untuk berdoa sampai dengan tanggal 30, karena tanggal 31 Mei kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Jadi mulai dari tanggal 22 nanti sampai dengan tanggal yang ke-30 kita akan bersama-sama berdoa malam jam 7 malam. Hanya 1 jam saja. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Salam sehat, salam sejahtera, tetap jaga kesehatan, tetap mengucap syukur. Percayalah apa yang Yesus katakan atas hidup saudara dan saya. Jangan percaya apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang memberkati kita. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.